Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita lanjutkan, yaitu mulai dari setting access point pada perangkat TP-Link ya, untuk melanjutkan pembahasan dari soal tryout USK 2023 yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah sempat melakukan setting pada perangkat switch-nya ya, konfigurasi pada perangkat switch manageable merek TP-Link T2500K 10TS yang bentuknya seperti ini. Nah, ini kita sudah melakukan konfigurasi pada VLAN. Di sini kita akan melanjutkan pemasangan dan konfigurasi access point pada port 6 dan 7. Nah, sebelum kita menyambungkan port 6 dan 7 ya, sebelum kita sambungkan port 6 dan 7, perangkat kita yang ada di komputer ini ya, tetap pada statik di 192.168.0.2. Nah, kita hanya memindahkan jalur internet yang berada dari PC ini menuju perangkat access point-nya langsung. Ya, jadi hanya perangkat PC menuju ke access point, ya. Oke. Kenapa menggunakan 02? Nah, di sini kita bahas dulu ya. Kita singgung sebentar. Kenapa kita menggunakan 02 ya, badan network kosong? Di sini perangkatnya adalah jenis TP-Link ya. Umumnya TP-Link itu berada pada network 192.168.0 atau di 192.168.1. Di belakangnya pada bagian ini tetap 1 umumnya. Nah, di sini kita menggunakan IP2 untuk perangkat PC ini supaya tidak bentrok jaringan IP-nya. Oke. Setelah kita buat, coba kita lihat apakah sudah masuk ya di 0.2. Oke, selanjutnya kita membuka konfigurasi di 192.168.0.1 ya. Perangkat yang baru ya, tipe perangkat yang baru atau perangkat yang baru menyala ya, perangkat yang masih kosong tidak ada settingan apapun biasanya akan meminta membuat password baru ya. Kita buat di sini admin 123 admin 123. Oke, kita start. Nah, pada bagian tampilan pertama seperti ini, quick setup bla 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 ya, kita nggak perlu ke quick setup, kita langsung ke operation modenya ya. Di operation modenya di sini sebagai si access point ya. Kita akan setting perangkat access point ini sebagai access point, bukan sebagai wireless router ya. Kita save dulu. Kita tunggu dia melakukan reboot atau melakukan restarting. Jadi kalau kalian masih menggunakan yang di sini menggunakan alamat website bawaan di tplinkwifi.net, ada kalanya pada saat melakukan melakukan settingan pada perangkat sini, ini menggunakan website itu tidak bisa berjalan seperti biasanya. Jadi saran saya adalah menggunakan jalur IP seperti ini. Dimana jangan lupa untuk IP-nya si perangkat hostnya atau perangkat PC server yang melakukan manage harus distatikkan dengan network yang sama. Oke, kita masuk. Kita perhatikan lagi di sini ya, pada operation modenya benar sebagai access point. Oke. Selanjutnya pada bagian network ya, pada bagian network ini adalah pengalamatan si perangkat access point ya. Kalau kita di sini mintanya bikin di static IP. Terus isinya ini bagaimana? Isinya ini berdasarkan yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, pada bagian ini. Oke, karena dia sebagai jaringan tamu ya, ini informasinya adalah ini. Nah, ini IP dari perangkat yang sudah kita buat di router ya, IP-nya si router tadi. Jadi pada pengisian yang ini
Sorry, kita perkecil sedikit ya. Nah, setelah di static IP kan pada perangkat ini, si access point-nya kita kasih dia alamat di 192.168 titik berapa nih? Karena ini perangkatnya access point ya, ini kan sudah perangkatnya si Mikrotik. Kalau perangkatnya Mikrotik tadi berada di port 97 ya kan, ini adalah gateway. Jadi perangkatnya si access point ini berapa? Perangkatnya access point ini harus berbeda dari angka yang sudah diberikan pada port VLAN di 30, VLAN ID 30. Jadi dia harus di atasnya ini. Ada perangkat berapa yang sudah tersedia di sini, 98 sampai sekian-sekian. Nih. Jadi berikan dia paling tidak angka IP pertama di 98. Gateway-nya berapa? Gateway-nya ada di sini, di port ini. Gateway-nya di 168.4.97 ya, benar di 97. Ini sudah. Oke, mari kita tap ya. Bentar dulu, kita kan dapatnya yang ini nih. Nah, dapatnya yang ini nih. Save nih. Oke, kita tidak bisa lagi terhubung ke 0.1. Kenapa? Karena kita tadi sudah memberikan dia sebagai alamat di 192.168.4.98. Jadi kita lakukan perubahan lagi di sini secara statik ya. Secara statik di mana? Sorry. Di properties, kita nggak perlu tadi terpencet ya, sorry. Masuk di properties, masuk di IPv 4. Nah, di sini kita rubah, kita sesuaikan di port 498 ya kan, kita lihat sini. Nah, tadi kan kita kasih di 98, terus subnet masknya harus sama di 224. Kok 98 sih? 99. Kenapa 99? Karena IP-nya tidak boleh sama pada perangkat TP-Link. Tapi hanya boleh berada pada satu network. Nah, coba kita lihat, kita aksesnya sekarang di titik 4.98. Nah, kan masuk kan? 98, kita masuk lagi ke admin 12. Oke, kita lihat lagi di network sudah kita tentukan di titik 98 dengan portnya yang dengan subnet postnya yang sama, dengan IoT-nya seharusnya 97. Nah, sekarang kita bangun wireless-nya. Di wireless-nya kita bikin enable dengan apa namanya? Dengan, kita lihat soal lagi. Dan soal kita tadi sepakat dari awal mengambil nomor ACC yang 4 ya, yang ini. Jadi kita mencari berdasarkan soal, mana dia? Yang 4 ini. Oke. Jadi dia di pertama harus ini BGN ya, BGN, terus namanya adalah Quest Network 4 ya, Quest Network 4 lah. Quest Network 4 berada pada channel 4. Oke, channelnya kita taruh di channel 4. F. Kemudian kita lakukan wireless security-nya ya. Permintaan di sini adalah tamu 1 2 3 4 ya, harusnya ya, kurang angka. Di tamu 1 2 3 4. Karena kurang 1 digitnya, harusnya 1 2 3 4. Oke, setelah kita lakukan setting di situ, kita save.
Selanjutnya kita lakukan apa? Selanjutnya adalah kita melakukan pemasangan kabel dari access point menuju perangkat switch. Nah, kita coba kita pasang di switch pada port 6. DHCP. Jadi DHCP server yang ada pada access point, ini harus posisi disable. Kenapa? Karena access point tidak berhak memberikan angka IP pada kliennya. Jadi siapa yang berhak memberikan angka IP pada klien? Yang berhak memberikan adalah perangkat router mikrotik yang sudah kita setting pada awal konfigurasi. Sedangkan di konfigurasi access point hanya bersifat membagi hotspot jaringan. Jadi untuk yang bertugas membagi IP adalah perangkat router board mikrotiknya. Jadi di access point ini, pada perangkat access point ini tidak boleh aktif status DHCP servernya. Oke, kita save. Dan di sini udah selesai, baru kita lakukan lagi reboot. Ya, kita lakukan reboot. Oke, perangkat sudah di reboot, dan kemudian di bagian ini, di bagian ether kita kembalikan lagi statusnya sebagai DHCP. Oke, ini statusnya sebagai DHCP lagi. Kita lakukan testing jaringan. Oke, akses sudah berhasil melalui jalur kabel. Nah, sekarang kita uji coba nih perangkat access point-nya langsung ya. Jadi kita cabut perangkat LAN-nya yang terhubung pada PC, dan kita melakukan koneksi melalui jalur Wi-Fi. Ada guest network 4. Oke, kita terhubung ya. Terus kita cek kembali pada Wi-Fi, harusnya kita berada pada range IP yang berada di IP VLAN ID 30. Nah, di sini dapatnya di titik 4124. Coba kalau kita lihat lagi di sini VLAN ID 30 yang mana? Nah, pada bagian tamu ya. VLAN ID 30 ini harusnya kita dapat dari 98 sampai 126. Nah, di sini saya dapatnya di 124. Berarti ini sudah terhubung yang benar pada VLAN 30. Nah, kita coba lagi buka apapun ya, klik bareng ya. Oke, internet berjalan dengan lancar. Oke. Sampai di sini setting sudah berhasil dan semua sudah selesai. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan berbagi lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.